Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hilman Nuril Hadi, dosen tetap pada program studi S1 Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bhinneka Nusantara. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu penjaminan mutu perangkat lunak. Saya mengajar mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan pada program studi informatika dengan kode khusus SI 24KB63. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas tentang berbagai jenis metodologi dan tahapan pengujian perangkat lunak. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas tentang mekanisme penjaminan mutu aplikasi perangkat lunak dalam konteks sebuah proyek pengembangan perangkat lunak di lingkup profesional. Dalam proses pengajaran, mata kuliah ini menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, proses delivery. Pemaparan materi dilakukan dengan blended system, yaitu penggabungan antara perkuliahan tatap muka di kelas dengan perkuliahan secara daring melalui Learning Management System di Universitas Bhinneka Nusantara. Pelaksanaan kuliah sendiri menggunakan jadwal yang telah ditetapkan oleh kampus. Kemudian, proses interaction. Selama perkuliahan, mahasiswa diarahkan dan difasilitasi untuk berdiskusi dan tanya jawab aktif seputar mekanisme penjaminan mutu aplikasi perangkat lunak, baik dalam konteks sebuah proyek pengembangan perangkat lunak di lingkungan akademik maupun profesional. Selanjutnya, proses asesmen. Proses ini merupakan proses yang akan dilakukan dengan memberikan feedback secara objektif kepada mahasiswa atas keaktifan selama mengikuti perkuliahan, baik perkuliahan daring maupun perkuliahan luring, dengan komponen penilaian merujuk pada kontrak perkuliahan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan peranan dan manfaat aktivitas pengujian perangkat lunak di lingkungan profesional. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perencanaan tahapan-tahapan perangkat lunak. Ketiga, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu mengimplementasikan pengujian unit dengan menggunakan salah satu metode pengujian yang relevan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dari berbagai teknik pengujian perangkat lunak yang ada. Kelima, mahasiswa dilatih untuk menyusun skenario unit testing secara langsung pada sebuah aplikasi perangkat lunak. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menyusun skenario validation testing serta acceptance testing berdasarkan situasi nyata dan kebutuhan organisasi. Seluruh capaian pembelajaran ini telah tercantum pada RPS yang telah disusun dan telah didokumentasikan ke dalam sistem. Pada mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak, saya mengkombinasikan 4 metode pembelajaran utama. Pembelajaran diawali dengan kuliah ceramah untuk menjelaskan konsep-konsep dasar kualitas perangkat lunak, strategi pengujian, serta standar yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti project based learning melalui proyek perangkat lunak, mulai dari menyusun test case, pelaksanaan pengujian, hingga menyusun laporan hasil pengujian. Saya juga menerapkan collaborative learning, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan strategi, membagi tugas, melakukan review hasil pengujian, dan mempresentasikan temuan mereka. Agar mahasiswa memiliki pengalaman secara langsung, saya melakukan demonstrasi dan praktikum untuk menggunakan berbagai tools pengujian seperti Catalan Studio, Apache Demeter, JUnit, PHP Unit, dan lain sebagainya. Melalui kombinasi metode tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami teori penjaminan mutu perangkat lunak, tetapi juga memiliki pengalaman praktis dalam melakukan proses pengujian secara sistematis sesuai kebutuhan industri. Penilaian setiap CPMK diukur menggunakan indikator penilaian yang berbeda, seperti pemahaman konsep, penyusunan tahapan pengujian, praktek, dan analisis studi kasus, hingga menyusun skenario pengujian. Metode penilaian yang digunakan meliputi kuis, esai, praktikum, tugas kelompok, serta proyek akhir berbasis studi kasus. Masing-masing komponen memiliki bobot penilaian yang proporsional, sehingga hasil akhir tidak hanya mencerminkan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan analisis, keterampilan praktik, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam permasalahan nyata. Seluruh kompetensi mata kuliah ini diturunkan ke dalam 14 materi perkuliahan pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut.
Pada tahapan awal, pertemuan 1 sampai 3, kita akan membuka perkuliahan dengan kontrak perkuliahan dan pengenalan perangkat lunak. Dilanjutkan dengan pemahaman tentang siklus hidup pengujian serta faktor-faktor kualitas pada perangkat lunak. Pada tahapan berikutnya, fondasi, teori, dan konsep pada pertemuan 4 sampai 5. Mahasiswa akan mempelajari berbagai metode pengujian perangkat lunak serta memahami perbedaan mendasar antara error, fault, dan failure pada sebuah aplikasi. Selanjutnya, pada tahapan teknik pengujian kode dan unit pada pertemuan 6 sampai ke 8, tahapan ini berfokus pada aspek teknis yang mendalam, meliputi pengujian jalur dasar, pengujian unit secara langsung dengan alat bantu pengujian, serta pengujian struktur kontrol. Pada tahapan berikutnya, pengujian performa dan desain uji pada pertemuan ke-9 sampai ke-10. Mahasiswa akan mengukur keandalan sistem melalui pengujian performa pada aplikasi, beserta melatih mahasiswa dalam penyusunan kasus uji dan data uji. Pada tahapan berikutnya, praktek klinis dan otomasi, yaitu pada pertemuan ke-11 dan 13. Mahasiswa akan masuk ke ranah implementasi melalui diskusi studi kasus secara berkelompok, disusul materi pengujian integrasi dan validasi hingga melakukan pengujian otomatis menggunakan Kakao Studio. Dan tahapan terakhir yaitu evaluasi akhir pada pertemuan ke-14. Perkuliahan akan ditutup dengan diskusi proyek pengujian untuk tugas akhir sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan tema faktor-faktor kualitas perangkat lunak. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak di pertemuan ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, kita sudah memasuki di pertemuan ketiga, yang mana hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor kualitas perangkat lunak. Nah, kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kualitas perangkat lunak berdasarkan perspektif dari pengguna maupun pengembang. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, seperti reliability, usability, performance, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah menganalisis dampak dari faktor-faktor kualitas perangkat lunak. Dan yang keempat, kita akan melakukan diskusi di kelas, seperti itu. Baik, yang pertama, untuk mengawali pembukaan pertemuan hari ini, saya akan memulai dari satu pertanyaan. Menurut Anda, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari perangkat lunak itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Farel. Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari perangkat lunak yaitu kecepatan dari aplikasinya dan tidak error saat digunakan, Pak. Oke, bagus. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang pertama adalah fitur-fitur dari perangkat lunak ini umumnya dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna di sini. Nah, ini ada survei dari Standish Group, ya, yang menyatakan bahwa beberapa proyek dari perangkat lunak itu jarang digunakan pada saat dibuat. Nah, menyebutkan bahwa hanya 20% saja fitur-fitur itu dikembangkan dan dibuat dan digunakan oleh penggunanya. Hanya 20% saja. Selebihnya, fitur-fitur yang dikembangkan ini tidak banyak digunakan. Ini berdasarkan survei dari Standish Group. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari perangkat lunak itu sendiri. Sebenarnya ada 3 aspek yang bisa kita bidik bersama. Yang pertama, ya, mohon izin di sini ya, Yang pertama adalah dari sisi product revision di sini. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah maintainability, ada flexibility, ada testability.
Aspek yang berikutnya adalah aspek production di sini. Ada beberapa ya yang nantinya dari correctness, reliability, usability, integrity, bahkan efisiensi. Dan ada juga aspek yang bisa kita pertimbangkan, yaitu adalah aspek product transitional. Di dalamnya ada portability, reusability, dan interoperability. Yang mana aspek-aspek yang ada di sini itu bisa kita pertimbangkan pada waktu proses pengujian perangkat lunak. Yang intinya adalah ketika membuat perangkat lunak itu dari aspek ini, pada saat digunakan oleh pengguna akhir itu bisa memuaskan, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk pada sub yang pertama, yaitu adalah kebenaran. Aspek dari kebenaran, correctness. Aspek ini menjelaskan program yang memberikan hasil sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti yang kita tahu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana kita mengembangkan perangkat lunak itu sendiri. Kita mengacu pada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang mana spesifikasi itu sudah ditentukan sebelumnya di sini. Oleh siapa di sini? Oleh pelanggan. Seperti itu. Sehingga dari ilustrasi ini kita bisa memberikan gambaran bahwa oh ternyata ada keterlibatan antara developer ya, pengembang aplikasi. Berikutnya juga ada functional expert ya, yang nantinya juga akan memvalidasi. Dan yang ketiga juga kita berhubungan dengan end user atau pelanggan atau pengguna akhir nantinya. Yang mana kita bisa melakukan yang namanya verifikasi ya. Seberapa verifikasi ini juga ada penjelasannya ya di sini ya. Untuk melakukan verifikasi itu fokusnya adalah proses. Jadi prosesnya seperti apa? Seperti itu. Berikutnya tujuannya apa di sini untuk melakukan yang namanya verifikasi? Tujuannya adalah untuk membangun dengan benar di sini. Jadi apakah produk yang sudah dikembangkan ini dibangun dengan benar? Apakah ada step-step yang salah mungkin? Seperti itu. Poin yang kedua adalah proses validasi. Proses validasi. Proses validasi ini berfokus pada fungsi dan kebutuhan. Nah, proses ini ya nantinya yang akan mengevaluasi adalah functional expert atau pakar ya, yang mana tujuannya adalah produk itu sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan enggak? Ini berbeda dengan poin sebelumnya ya. Kalau sebelumnya adalah prosesnya itu sudah benar atau tidak. Kalau yang berikutnya adalah apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Nah, ini inline dengan slide yang sebelumnya bahwa banyak fitur yang tidak digunakan pada saat dikembangkan. Seperti itu. Yang ketiga adalah accreditation di sini. Accreditation ini fokusnya adalah kelayakan dan persetujuan. Ya, kalau misalnya kita berhubungan dengan accreditation di sini ya, maka ya mau nggak mau kita akan berdiskusi dengan pengguna akhir atau tim manajemennya atau yang meminta produknya. Seperti itu. Yang intinya adalah apakah produk yang sudah dikembangkan, yang sudah diuji, itu sudah sesuai permintaan atau belum. Seperti itu. Baik, berikutnya kita akan memberikan yang namanya gambaran. Seperti apa sih produk yang sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini ada aplikasi, contoh aplikasi di sini. Namanya adalah mini kalkulator. Seperti itu. Baik, saya akan menunjukkan aplikasi yang mana bisa saja benar, ya, tapi bisa saja juga salah berdasarkan spesifikasi. Saya berikan contoh ya. Ini ada mini kalkulator. Mini kalkulator namanya aja mini kalkulator yang mana kita bisa menginputkan angka sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di dalamnya ada 4 proses tambah ya, tombol tambah, tapi berdasarkan bahasa pemrograman ini menggunakan tipe data yang berbeda. Ada byte, ada integer, ada short, ada long integer. Seperti yang kita tahu sebelumnya,
empat tipe data ini memiliki range yang berbeda. Apa dampaknya jika kita lakukan pengujian? Saya berikan contoh misalnya seperti ini. Saya akan tambah angka 100 ditambah 120 jika menggunakan tombol byte tidak ada masalah di sini. Tapi kalau saya naikkan menjadi 130 ya di sini ya, totalnya adalah 130 hasil akhirnya, maka jika menggunakan tombol tambah ini akan tidak sesuai dengan spesifikasi, yaitu akan menimbulkan error di sini. Perspektif dari correctness ini sangat bergantung dengan spesifikasi. Kenapa di sini? Oh, ternyata ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya pada implementasi tipe data. Nah, ini berlaku pada program-program berikutnya ya di sini ya. Jika menggunakan tambah integer, misalnya tambah short, tambah long, ini sangat berbeda ringnya. Saya berikan contoh misalnya di sini tambah integer ya, tambah short misalnya di sini. Misalnya saya akan menambahkan 30.000 ya, ditambah 2.000. Jika ditambahkan menggunakan tambah short, akan berhasil. Tapi kalau misalnya saya akan tambah ini jadi 5, maka akan menghasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi. Itu yang dimaksud dengan istilah correctness di sini. Kebenaran sesuai dengan spesifikasi. Apakah benar program yang sudah kita kembangkan itu sudah sesuai spesifikasi atau tidak? Seperti itu. Stop. Berikutnya juga terkait dengan kemampuan untuk dipelihara ya, maintainability, yang mana program juga harus bisa untuk dikembangkan berikutnya. Itu merupakan aspek yang juga penting, teman-teman sekalian. Baik, apa ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silahkan, Darlene. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara memastikan bahwa suatu perangkat lunak memenuhi aspek correctness? Oke, pertanyaan bagus. Baik, saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan correctness. Ya. Yang pertama, kita bisa melakukan pengujian terhadap spesifikasi kebutuhan yang didapatkan dari pengguna. Jadi, seperti yang kita tahu, langkah-langkah pengembangan perangkat lunak itu tahapan awalnya adalah tahapan analisis. Yang mana tahapan analisis ini tujuannya adalah mendapatkan spesifikasi kebutuhan. Nah, kita bisa mengacu spesifikasi kebutuhan ini untuk melakukan pengujian, untuk mendapatkan correctness dari program atau perangkat lunak yang sudah kita lakukan pengujian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memperhatikan aspek-aspek teknis yang meliputi di sini apakah sudah sesuai dengan metode-metode yang sudah diterapkan sebelumnya. Misalnya pengujian unit di programnya, apakah ada statement yang menimbulkan error atau tidak, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Yuk, mahasiswa silakan fokus di depan. Saya akan menjelaskan, di sini. Nah, baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan materi hari ini, yang mana mahasiswa bisa memperhatikan di proyektor. Yang pertama di sini. Pertanyaan yang pertama adalah faktor kualitas yang menunjukkan kemampuan perangkat lunak berinteraksi dengan sistem yang lain. Kira-kira jawabannya apa? Yuk, di sini. Ada yang bisa? 1, 2, 3, 4. Benar. Mulus ternyata ya di sini ya. Benar. Jawabannya adalah interoperability. Nah, oke. Pertanyaan pertama berhasil. Sini. Pertanyaan berikutnya. Sebuah aplikasi mudah digunakan bahkan oleh pengguna baru. Maka aplikasi tersebut memiliki kualitas yang mana kira-kira? Ayo. Bisa ditebak di sini. Mudah digunakan di sini.
5, 4, 3, 2, 1. Benar, jawabannya adalah B, usability. Jadi aspek usability itu mempertimbangkan seberapa mudah aplikasi bisa digunakan. Seperti itu. Yang ketiga, perangkat lunak crash saat digunakan lebih dari 100 pengguna sekaligus. Wow, banyak ya. Ibaratnya ada website, ada aplikasi yang diakses secara bersamaan, ada sejumlah user sebanyak 100 dan perangkat lunak tersebut crash. Kira-kira aspek apa yang dipertimbangkan? 5, 4, 3, 2, 1. Benar jawabannya, yaitu aspek performance efisiensi. Baik, soal yang keempat di sini kita akan berdiskusi. Saya akan kasih waktu mahasiswa kurang lebih 5 menit untuk mempertimbangkan gambar yang ada di sini. Jadi ini ada gambar program yang terdapat beberapa aspek yang hilang, yang kosong di sini. Silakan dipertimbangkan, silakan didiskusikan ya. Saya berikan waktu 5 menit. Seperti itu. Yuk, saya mulai cross check-nya nantinya sambil di cross check. Ini nanti bisa dipercepat ya. Bisa di sini. Setelah ini, di sini tugas mandiri selesai. Ini ada tugas tadi, ada interaksi Nggak ada. Oke. Oke, bagus di sini. Baik. Oke, dari beberapa penjelasan tadi kita sudah menyimpulkan bahwa deskripsi dari program ini itu sangat bervariatif terhadap beberapa aspek yang mempengaruhi faktor kualitas dari perangkat lunak, seperti yang sudah kita bahas hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas mandiri yang bisa dikerjakan di luar kelas. Tugas mandirinya adalah menjelaskan faktor kualitas dari perangkat lunak dari beberapa aplikasi. Misalnya aplikasi mobile, aplikasi e-learning, sistem keuangan, sistem administrasi, akademik, dan sebagainya. Teman-teman bisa mencari ya, topiknya. Ada 3 poin yang bisa dicari nantinya. Yang pertama adalah alasan memilih faktor tersebut. Aspeknya apa saja di sini. Yang kedua adalah dampak terhadap pengguna dan pengembang. Kira-kira ada nggak dampaknya? Yang ketiga adalah contoh nyata. Ini boleh dari pengalaman pribadi, atau studi kasus, atau dari aplikasi yang sedang populer saat ini. Tugas kalian nantinya silahkan dikirim ke e-learning Universitas Bhinneka Nusantara. Ya. Silakan dikirim ke e-belajar. Di dalam e-belajar ada pertemuan ketiga yang namanya tugas pertemuan ketiga. Silakan disubmit ke link berikut. Seperti itu. Baik. Ini kok nggak mau ya? Sebelum diakhiri, yuk kita melakukan presensi di Sakti di sini. Silakan diisi ya, sesuai dengan aplikasi paspor masing-masing ya. Saya tunggu 5 menit. Oke. Baik. Usai sudah pertemuan hari ini, semoga materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.